Sinopsis film Bangsal Isolasi. Bangsal Isolasi adalah film horor psikologis yang menggambarkan teror mencekam yang berpusat pada sebuah bangsal rumah sakit yang sudah lama tidak digunakan. Film ini mengungkap kegelapan di balik dunia medis, keputusasaan manusia, dan rahasia yang terkubur dalam sejarah bangsal tersebut. Awal cerita film dimulai dengan diperkenalkannya Dr. Aditya Mahendra, 35, seorang dokter muda yang baru saja dipindahkan ke Rumah Sakit Harapan Sehat, sebuah rumah sakit kecil di daerah terpencil. Rumah sakit ini terkenal angker, terutama karena adanya bangsal isolasi di lantai 3 yang telah ditutup selama lebih dari 3 dekade. Menurut cerita yang beredar di kalangan staf, bangsal itu dulu digunakan untuk menampung pasien penyakit menular, tetapi juga menjadi tempat dari serangkaian eksperimen medis gelap yang menyebabkan banyak kematian. Sejak saat itu, bangsal tersebut dibiarkan kosong dan hanya digunakan untuk penyimpanan. Aditya, yang dikenal skeptis terhadap hal-hal mistis, menganggap cerita tersebut hanyalah mitos. Namun, situasi berubah ketika ia ditugaskan menangani seorang pasien muda bernama Siska, 25. Siska tiba dalam kondisi kritis, menderita gejala penyakit yang tidak diketahui dan terus memburuk meskipun telah mendapatkan perawatan intensif. Karena ruang rawat penuh, Siska akhirnya dipindahkan ke bangsal isolasi sementara waktu, meskipun ada peringatan dari beberapa staf senior. Gangguan supranatural sejak Siska dirawat di bangsal tersebut, kejadian aneh mulai terjadi. Para staf mulai melaporkan suara-suara langkah kaki, bisikan, dan bayangan yang melintas di lorong-lorong. Siska sendiri kerap menunjukkan perilaku aneh, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, menangis tanpa alasan, dan menyebut nama-nama orang yang sudah lama meninggal. Aditya, yang awalnya mengabaikan gangguan ini, mulai merasakan ketegangan ketika ia sendiri mengalami penglihatan-penglihatan aneh. Ia melihat sosok misterius di cermin, mendengar suara jeritan dari dalam bangsal, dan mendapatkan mimpi buruk berulang tentang pasien-pasien yang disiksa. Penelusuran sejarah bangsal merasa ada sesuatu yang salah. Aditya mulai menyelidiki sejarah bangsal isolasi. Dari arsip rumah sakit dan wawancara dengan Bu Ratih, seorang perawat senior yang sudah bekerja di rumah sakit selama lebih dari 40 tahun, Aditya mengetahui fakta mengejutkan. Pada tahun 1980-an, bangsal tersebut digunakan oleh seorang dokter kontroversial bernama Dr. Herman Kusuma, yang melakukan eksperimen medis ilegal terhadap pasien-pasien dengan penyakit menular. Dr. Herman mencoba menciptakan obat untuk menyembuhkan penyakit mematikan, tetapi metode yang ia gunakan melibatkan penyiksaan fisik dan mental. Banyak pasien meninggal secara mengenaskan, sementara yang lain kehilangan kewarasan. Setelah serangkaian kematian misterius, Dr. Herman menghilang tanpa jejak, dan bangsal isolasi ditutup secara permanen. Namun, rumor menyebutkan bahwa arwah pasien-pasien tersebut tidak pernah pergi, dan bangsal isolasi menjadi tempat terkutuk yang dihuni oleh energi negatif. Puncak teror kondisi Siska semakin memburuk. Ia sering berbicara seperti orang yang kerasukan, menyebut nama Dr. Herman, dan menuntut agar eksperimen dilanjutkan. Situasi di rumah sakit semakin kacau ketika beberapa staf menghilang setelah memasuki bangsal isolasi. Aditya menyadari bahwa penyakit Siska bukanlah penyakit biasa. Ia percaya bahwa Siska adalah medium yang digunakan oleh arwah pasien-pasien yang tewas untuk menyampaikan pesan mereka. Aditya juga mulai mendapatkan penglihatan yang lebih jelas, melihat bagaimana pasien-pasien di bangsal itu diperlakukan dengan kejam. Dengan bantuan Bu Ratih dan seorang dukun lokal bernama Pak Joko, Aditya mencoba melakukan ritual pembersihan untuk mengusir arwah-arwah yang menghantui bangsal. Namun, ritual tersebut justru membuka portal spiritual yang lebih besar. Sosok Dr. Herman muncul dalam bentuk arwah penuh dendam, berusaha menjadikan tubuh Aditya sebagai medium untuk melanjutkan eksperimennya yang belum selesai. Klimaks. Dalam adegan klimaks yang penuh ketegangan, Aditya berjuang melawan kekuatan supranatural di bangsal isolasi. Ia menyadari bahwa untuk menghentikan teror ini, ia harus memutus siklus dendam dengan membakar seluruh bangsal dan barang-barang peninggalan Dr. Herman. Namun, usaha itu tidak mudah. Dalam prosesnya, Aditya menghadapi arwah Dr. Herman dan para pasien yang terjebak antara dunia nyata dan akhirat. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk memastikan portal tertutup selamanya. Akhir cerita.
bangsal isolasi akhirnya terbakar habis, dan rumah sakit kembali normal. Namun, dalam adegan pasca kredit, seorang petugas kebersihan terlihat memasuki sisa-sisa bangsal dan menemukan sebuah buku catatan milik Dr. Herman. Suara bisikan mulai terdengar, meninggalkan pertanyaan apakah teror benar-benar berakhir. Tema dan pesan moral. Bangsal isolasi mengangkat tema tentang keserakahan manusia, eksploitasi dalam dunia medis, dan dampak dari dosa masa lalu yang tidak pernah terselesaikan. Film ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati kehidupan manusia dan batasan etika dalam eksperimen ilmiah. Dengan atmosfer yang mencekam, alur cerita penuh misteri, dan kejutan emosional, Bangsal Isolasi memberikan pengalaman horor yang intens sekaligus menggugah rasa penasaran penonton. Film ini cocok bagi pecinta horor yang menyukai kombinasi cerita supranatural dan psikologis. Selain itu, tema dan pesan moral film Bangsal Isolasi juga memuat dosa masa lalu yang tidak bisa dihapus. Film ini mengangkat tema tentang bagaimana tindakan buruk di masa lalu, seperti eksploitasi dan ketidakadilan, dapat meninggalkan jejak panjang yang terus menghantui hingga generasi berikutnya. Eksploitasi manusia dalam dunia medis. Kisah ini menyoroti kekejaman yang dapat terjadi ketika etika dikesampingkan demi kemajuan sains, menunjukkan sisi gelap dari ambisi manusia yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Trauma dan balas dendam. Film ini menggambarkan bagaimana trauma dan rasa sakit dapat bertahan melampaui kematian, menciptakan siklus dendam yang sulit dihentikan. Kehidupan dan kematian sebagai satu kesatuan. Film ini juga mengeksplorasi hubungan antara dunia fisik dan spiritual, serta bagaimana keputusan di dunia nyata dapat memengaruhi alam yang tidak terlihat.